Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Khairul Fajri di channel Khairul IMT. Oke, sekarang kita akan belajar sebuah database dari Microsoft, yaitu Microsoft Office Access. Nah, untuk kali ini praktikumnya kita akan mencoba menggunakan Microsoft Access 2007. Nah, jadi database ini adalah mata kuliah yang akan berhubungan dengan pemrograman. Nah, setiap pemrograman akan menggunakan database. Jadi database adalah termasuk kuliah inti atau mata kuliah inti dari sistem informasi atau pemrograman. Nah, oke teman-teman, simak dengan baik, simak dengan detail karena ini akan sangat berguna untuk pemrograman teman-teman berikutnya. Oke, langsung saja. Untuk teori mungkin sudah dijelaskan tadi apa itu pengertian database, apa isi dari database. Jadi ibaratkan database itu adalah sebuah lemari. Nah, rak-nya itu adalah tabel dan isi rak-nya itu adalah sebuah record atau datanya gitu ya. Sederhana saja, karena nanti untuk teori teman-teman akan belajar pada saat mata kuliah sistem basis data 1 yang teori. Oke, langsung saja kita praktek. Jadi di sini saya punya modul yang tadi ya, yang praktikum 1 ini. Nah, nanti kita akan mengikuti praktikum 1 ini apa yang akan kita bikin di video pertama ini. Oke teman-teman semuanya, nah di sini ada penjelasan umum tentang database. Ya, saya jelaskan sedikit. Jadi database itu adalah software penyimpanan data. Nah, data yang akan kita gunakan, data yang akan kita olah menjadi sebuah informasi. Contohnya begini. Jadi kampus kita ini mempunyai data kalau mahasiswa yang masuk labor 2 itu sekitar 30 orang. Nah, berarti kampus akan memperoleh informasi kalau hari ini labor terisi penuh. Nah, gitu ya. Jadi datanya berapa jumlah siswa yang masuk. Nah, sedangkan informasinya nanti adalah tentang labor hari ini penuh, nggak ada yang absen gitu. Nah, karena dengan kondisi labor 30 orang, kalau yang masuk hari ini cuma 15, berarti ada 15 orang yang absen gitu. Nah, itu adalah sebuah informasi yang didapat dari data berapa jumlah mahasiswa yang masuk labor pada hari ini. Jadi database itu adalah tempat menyimpan data, tempat menyimpan berapa banyak orang yang mahasiswa yang masuk ke lokal hari ini. Jadi itu dinamakan dengan database, yaitu terdiri dari kata data dan base. Jadi basisnya data gitu. Jadi markasnya data atau tempat penyimpanannya data gitu. Oke teman-teman semuanya, jadi nanti di kampus kita akan belajar 3 buah software database, yaitu di yang pertama itu tentang Microsoft Access, itu mata kuliahnya sistem basis data 1 ya yang kita pelajari sekarang. Kemudian nanti di semester 2 teman-teman akan belajar sistem basis data 2 menggunakan software MySQL ya. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman akan belajar di semester 5 yaitu database manajemen sistem, itu menggunakan software Oracle. Nah, jadi 3 ini akan teman-teman pelajari selama kuliah di kampus STMIK Jaya Nusa. Oke ya, itu penjelasan sedikit tentang database. Selebihnya teman-teman bisa googling apa aja database yang baru, apa aja database yang terbaik di 2020 gitu ya. Kemudian lanjut saja, ini yang kedua yaitu penjelasan layar Microsoft Access. Oke, kita buka dulu Microsoft Access-nya. Nah, teman-teman, mulai dari database, bahasa pemrograman. Kalau teman-teman nggak ngerti database, teman-teman nggak akan pernah bisa membuat sebuah bahasa pemrograman atau membuat program dari bahasa pemrograman gitu ya. Karena bahasa pemrograman itu cuma mengeksekusi data, sedangkan data yang disimpan itu di database. Pandai pun teman-teman nanti bikin software mengeksekusi data, kalau database yang nggak ngerti, gimana caranya? Makanya sertifikat kompetensi atau yang diminta oleh lowongan pekerjaan itu ada mengerti bahasa pemrograman, kemudian diikuti dengan mengerti dengan sistem basis data atau mengerti dengan database. Karena software itu akan menggunakan database. Ada memang beberapa software yang tidak menggunakan database, itu biasanya cuma software-software berskala kecil. Nah, kalau misalnya kayak game-game
yang teman-teman pakai login itu pasti menggunakan database. Karena kalau teman-teman nggak login itu data, misalnya nih, saat sekarang ini akun teman-teman itu udah level 10. Kalau datanya itu tidak simpan database, aplikasi dari mana tahunya kalau teman-teman udah ranking 10 gitu. Jadi tetap disimpan ke dalam database. Nah, database yang lagi naik daun sekarang itu ada Postgre namanya. Ada juga SQLite, itu penyimpanan database berbasis cloud. Ada juga MySQL, ini dibikin oleh perseorangan awalnya dulu, tapi kemudian dijual ke Microsoft. Kemudian orangnya itu membuat sebuah database namanya MariaDB. Ada juga MongoDB. Pokoknya ada database SQL dan database non SQL. Nanti akan teman-teman akan pelajari hal itu di sistem basis data yang teori, gitu ya. Oke, langsung saja kita praktekkan pengenalan layar awal Microsoft Access. Nah, di sini bisa teman-teman menggunakan yang lain, misalnya bisa kayak bikin aset, tapi di sini teman-teman harus download template-nya dulu. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita menggunakan blank database ya. Kita klik blank database karena kita akan membuat dari awal. Setelah teman-teman klik ini, maka akan muncul di sini. Oke, kita cancel dulu. Nah, ini kan awalnya kan seperti ini nih. Nggak ada apa-apa di sini nih, ya. Nggak ada apa-apa di sini, ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita klik blank database, maka akan muncul yang baru di sini. Nah, di sini ada blank database. Nah, ini namanya, yang ini namanya, dan yang ini adalah tempat penyimpanannya di user JNUSA di dokumen, gitu ya. Nah, kemudian yang di bagian sini ini adalah tempat teman-teman menyimpan datanya nanti. Nah, kita mulai saja. Kita pilih media penyimpanannya di sini, kita klik sekali. Kemudian kita pilih di mahasiswa. Nah, teman-teman yang praktikum di labor, kalau mau menyimpan data di komputer labor, itu harus dipastikan teman-teman menyimpannya di di bagian memori mahasiswa gitu, atau di bagian praktisi mahasiswa ini. Karena kalau teman-teman simpan di tempat yang lain seperti Windows, ya, videos, picture, dan yang lain sebagainya, itu pas komputer dimatikan itu data teman-teman akan hilang, karena komputer kita menggunakan deprise, di mana sebuah perubahan akan dihapus saat komputer dimatikan atau di restart. Jadi pastikan teman-teman simpan di sini. Saya simpan di folder saya. Saya bikin folder baru di sini, namanya Simbat 1, ya. Saya buka di sini. Kemudian database ini saya ganti namanya menjadi rental_mobil. Nah, oke ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik yang red ini, create ini. Klik create ini, maka terciptalah sebuah database dan diberi kita sebuah tabel default, yaitu namanya tabel 1. Nah, tentu teman-teman dalam membuat software ataupun database tidak mungkin menggunakan namanya tabel 1, karena nanti ini akan membingungkan. Tabel 1 ini tabel apa? Kalau teman-teman punya cuma 3 tabel, mungkin teman-teman bisa menghafalkan nih, tabel 1 itu mobil, tabel kedua itu penyewa, tabel ketiga itu peminjaman, tabel keempat itu pengembalian, misalnya bisa gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya 100 tabel, itu akan sangat bingung. Jadi kita rename dulu nama tabel ini, gitu ya. Gimana caranya? Kita klik kanan di sini. Nah, kita klik kanan. Kemudian kita pilih yang sana sini, kita pilih yang design view ini. Ya, kita pilih yang design view ini. Klik kanan di sini, pilih design view. Nah, nanti dia akan meminta nama kayak gini. Nah, tinggal kita bikin aja namanya di tabel 1 ini. Kita bikin misalnya tabelnya adalah tabel mobil, gitu ya. Kita bikin di sini mobil. Saya pakai caps lock semuanya aja. Kemudian kita klik yang OK nih. Oke. Nah, nanti akan terbikin seperti ini, ya. Akan terbikin ada ID yang default, kemudian data tipenya adalah auto number, gitu ya. Nah, kita lihat di modul kita itu, nah ini dia ada database-nya rental mobil, kemudian kita ada tabel mobil. Jadi kita bikin aja seperti ini. Nah, teman-teman mungkin akan
sulit kalau seandainya kita harus klik ini dulu, kemudian klik ini, ribet ya. Teman-teman tekan aja tombol Windows yang ada di keyboard, kemudian tekan panah ke kiri. Dia akan gini, kemudian pilih yang aksesnya di sebelah sini. Nah, maka dia akan jadi dua layar seperti ini. Nah, teman-teman tinggal mengikuti ini. Misalnya ini kita bikin misalnya ID mobil. Nah, data tipenya kita lihat di sini itu ada teks ini ya. Kemudian file size-nya ada 5. Oke, kita bikin sini. Data tipenya ini kita klik panahnya yang ini, kemudian kita pilih yang teks. Nah, panjangnya itu ada di bawah sini. Ya, panjangnya itu ada di bawah sini. Nah, panjangnya ini gunanya file size-nya ini. Misalnya teman-teman mau menyimpan itu saya itu 4 karakter. Berarti teman-teman harus bikin di sini 4. Nah, jadi saya bikin di sini 5. Nah, tadi banyak dari antara teman-teman yang ini kenapa saya ketik ini kok nggak bisa lagi, karena itu jumlah file size-nya udah berlebih. Teman-teman bikin 5, terus teman-teman bikin kata saya bisa, nggak cukup. Jadi teman hitung dulu saya bisa itu berapa karakter. Saya 4 bisa 4, 8 tambah spasi itu 9. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini kita bikin 5, kemudian udah selesai, kita klik di bawahnya nomor 2, kita bikin nomor mobil. Nah, itu tipe datanya itu juga teks dan file size-nya itu ada 10. Selesai. Yang ketiga itu adalah jenis mobil. Tipenya juga teks, itu 30 ya. Kemudian yang keempat ada sewa per hari. Itu adalah number. Ya, dia tidak mengizinkan. Itu adalah number. Kita klik ke sini, kita pilih yang number. Nah, number ini, nah di bagian file size ini, di bagian file size ini nanti teman-teman akan lihat ada long integer. Nah, ini akan kita rubah. Kita pilih di sini, kita klik, kemudian kita pilih yang single. Kemudian yang di format ini kita klik, kemudian ada panah di sini keluar, kita klik, kita pilih yang standar begini. Oke ya. Nah, itu sudah selesai. Number sudah selesai, saya perhari number. Nah, ketika sudah selesai membuat tabel, teman-teman klik mobil ini, tabel mobil ini sebanyak 2 kali. Sep. Nah, kemudian klik yes. Nah, dia akan sudah jadi menjadi tabel. Kemudian kita inputkan datanya seperti ini. Ya. M001, kemudian nomor mobilnya itu adalah BA11234XY. Kemudian ada Avanza 2010, kemudian harganya 175.000. Sudah selesai. Kemudian yang kedua M002 BA2345. Belakangnya kurang. Ini SA. Itu ada Innova 2010, kemudian 200.000 liter. Kemudian yang M03 itu ada BA3456 DF kemudian itu APV 2009, harganya itu 150 Tuaga. Kemudian kita bikin M004 BA12 DH, itu ada misalnya Avanza 2010, harganya 175.000. Kemudian ada M005 itu BA2211 JJ, itu ada APV 2009, itu harganya 200 Tuaga. Nah, ini 3 saya bikin 5. Jadi itu teman-teman di sini ada perintahnya lanjutkan isi data mal 20 record. Nah, silakan teman-teman isi 50 record. Nanti angkanya yang di ID mobil ini diurut. Misalnya setelah M005, M006, M007, M08 sampai M020 di sini ya.
Nah, itu udah selesai. Kemudian selanjutnya setelah selesai kita isi data, kita akan bikin tabel baru yang namanya itu tabel penyewa. Membikin tabel baru di sini karena tabel yang ini tadi nggak kita create, langsung tercreate otomatis. Caranya itu tekan tombol create ini, yang ini, ya. Teman-teman tekan tombol create itu, kemudian pilih yang tabel ini. Pilih yang tabel ini, ya. Create tabel. Nah, kemudian dia akan keluar seperti ini. Kemudian kita double klik tabel ini, klik kanan, kemudian design view kita ubah ini jadi namanya penyewa. Kita klik OK. Nah, di sini sama kayak tadi, kita bikin aja ada ID penyewa. Kemudian ini adalah teks dan besarnya adalah 5. Kemudian yang nomor 2 ada nama penyewa. Itu juga tag, besarnya adalah 30. Kemudian yang ketiga ada alamat, itu teks juga, besarnya adalah 50. Yang keempat ada HP atau telepon, itu besarnya adalah 15. Kemudian ada SIM atau KTP, itu teks juga, besarnya adalah 30. Nah, sudah selesai. Kita double klik tabel penyewa ini, kemudian kita hiaskan. Nah, ini kita isi datanya P001, nama penyewanya Khairul, alamatnya Jalan Holo Ladang, nomor telepon 0813 74. Nomor SIM KTP-nya ini kita bikin sembarang aja. Kemudian kita lanjutkan P002, namanya Fajri, Jalan Damar, nomor 1, itu ada 0822 83 11 10 22. Itu nomor SIM-nya juga. Kemudian ada P003, itu ada Zamdi misalnya, itu Jalan Aceh Barat 813. Nomor KTP kita bikin aja. Ada P004, itu ada misalnya Rahman, itu ada di Jalan Padang misalnya, kita bikin aja gitu 08. Ini kita bikin aja. Kemudian ada yang kelima, ada P005, kemudian misalnya namanya Zulkifli, itu ada Jalan Bukit Tinggi, bikin KTP nya gini. Nah, udah selesai 5 data. Ini kan agak tertutup ya. Bagaimana sih cara membesarkan cepat? Sama kayak Microsoft Excel, kita taruh di sini sehingga udah jadi tanda bintang ini. Udah tadi bintang ini, kita double klik. Nah, gitu. Nama penyewa juga gitu. Udah kayak tanda bintang, double klik. Di alamat juga gitu, double klik. Nomor telepon, double klik. Yang nomor SIM KTP ini kita double klik. Sehingga ketahuan nanti kalau nomornya tidak sama. Jadi kita tambah aja 6. Nah, kemudian membuat database, tabel, dan isi data. Ini praktikum 1 kita sudah selesai teman-teman ya. Jadi kita di sini sudah punya 2 tabel, itu ada tabel penyewa, ada tabel mobil. Nah, gitu caranya membuat tabel, membuat database, membuat tabel, dan mengisi data di Microsoft Access. Akhir kata, jangan lupa dipraktekkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.